Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Aman tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kami mengadakan bincang-bincang santai dengan hukum melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Saya Bapak Mardi bersama Bapak Ustadz Abdullah Isa akan menjelaskan mengenai cara-cara melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi, Apa hari ini sehat-sehat selalu? Tidak ada halangan? Alhamdulillah Pak Mati. Biaunillah. Kalau sehat, jangan sehat Pak Mati. Alhamdulillah sehat. Semoga nanti untuk melaksanakan Hari Raya juga sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kita berharap semuanya ya, kita dan para pemirsa yang dirahmati Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, sehat keuangannya Pak Mati. Amin. Itu penting juga ya. Sehat keuangannya itu juga penting. Termasuk masih semangat ya untuk melaksanakan ibadah Pak Mati. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur pada kita semuanya Pak Mati ya. Panjang umur yang bermanfaat, umur yang barokah ya. Sebaik-baik orang yang hidup itu panjang umurnya dan manfaat bagi yang lainnya. Itu hadisnya seperti itu. Mohon untuk diberi penjelasan mengenai cara untuk melaksanakan Idul Fitri agar pemirsa mengerti dan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara yang mulia, acara yang penuh barokah, yaitu membahas masalah sholat Idul Fitri ya Pak Mati. Sholat Idul Fitri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bil irtifa wal ikhtisar, secara ringkas sholat Idul Fitri, kita harus mengetahui dulu hukum dari sholat Idul Fitri. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib ya Pak, bagi setiap muslim ya. Ini kita kalau misalnya memperhatikan usul fikihnya ya, karena al aslu fil as'ali bahas, segala sesuatu itu asalnya itu boleh ya, hatta yadul ala tahrim, hingga ada yang menunjukkan ini tahrim atau ini haram atau ini mubah ya. Al hukmu yaduru ma'al illat wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan pada ilatnya ya, selama-lamanya. Misalnya Pak Mardi, ada seorang pemuda ya, dia mempunyai wajib nikah, wajib. Ada hukumnya wajib ya.
Kalau dia seorang pemuda yang sudah umurnya matang, dewasa, bisa bisa menafkahi lahir batin, dan dia keinginannya kuat untuk menikah, ini wajib amati karena sudah ada kemampuan hukumnya. Bisa dikatakan sunnah karena dia sendiri mungkin masih ya sehat badannya, tapi dia untuk menafkahi belum bisa, kurang sehat ekonominya ini. Bahkan ada dikatakan haram amati kalau seorang pemuda itu ya satu modal nggak punya, lalu kesanggupan untuk memberi nafkah lahir batin sudah nggak ada, lalu dia sendiri juga masih proses belajar, masih anak-anak ya, masih belum cukup umur misalnya itu. Ya meskipun sudah cukup umur tapi dia itu belum siap ya. Nah, bisa menjadi haram haram karena nanti kalau nikah ya jadi masalah baru ya, menimbulkan masalah lebih berat. Begitu juga masalah ini Pak Mati, masalah sholat Idul Fitri ini ya. Ini ada yang mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib ya. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang keadaan mukim, Pak Mati. Mukim ya. Keadaan mukim itu dia menempati suatu wilayah ya, dia nggak keluar kemana-mana, hidupnya tinggalnya di situ, cari kerjanya di situ, artinya mukim di tempat situ ya kan. Ini hukumnya wajib ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Hadis Ummu Atiyah. Beliau berkata, amarona ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidainil awatiqa wa dawatil huduri wa amaral khuyadha ayyatazilna musallal muslimin. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, yaitu bersama Rasulullah, Ummul Atiyah ya, sahabiyah, termasuk sahabat Nabi yang golongan wanita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadisnya yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit ya. Begitu pula wanita yang sedang haid, namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sesuatu yang sangat menyenangkan Pak Mati. Zaman dahulu itu dia, di zaman Rasulullah itu kan ibaratnya itu ibaratnya itu bagi orang Arab itu kan agama baru ya kan, agama ketakutan ya kan. Nah, Rasulullah berjuang keras ya Rasulullah bersama para sahabat ini. Kalau kita membaca sejarah perjuangan Rasulullah itu ya, mulai awal itu dimusuhi sama keluarganya ya. Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ya kan. Ada juga pamannya yang membela Hamzah itu kan, wafat gugur di medan perang ya Uhud itu ya Hamzah, Masya Allah. Dan banyak yang musuhi. Nah ketika perjuangan ini terus istiqomah dan sampailah Rasulullah mencapai sebuah, yaitu tadi ya kemenangan ya Pak Mati ya. Artinya itu banyak yang sudah idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasi yadkhuluna fi dinil afwaja ya, berbondong-bondong ya gitu. Pertolongan Allah, ketika datang pertolongan Allah ya. Wal fath ya, terbukanya untuk orang-orang memahami bahwasanya Islam itu indah ya kan. Islam itu sangat halus ya, menghargai wanita. Zaman jahiliyah kan nggak menghargai wanita Pak Mati. Orang laki-laki ini kalau sama orang perempuan ini rebutan itu sudah terjadi bertengkar, bunuh-membunuh Mati, karena memang nggak punya agama ya, nggak ada aturannya. Masalah perdagangan, bunuh-membunuh, ini sudah terbiasa di zaman jahiliyah sana itu ya. Anak mereka itu kan membanggakan anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan
dibunuh hidup-hidup nanti, masya Allah ya. Nah, dan ya ini bahkan Sayyidina Umar pernah melakukannya, masya Allah ya. Saya kalau bercerita itu saya nggak kuat ya Pak Mati, nggak kuat ya. Nah, kembali kepada ini Pak Mati ya, bahwasanya pada zaman Rasulullah itu Rasulullah memerintahkan untuk ayo keluar. Wanita disuruh keluar, bahkan orang wanita yang haid itu disuruh keluar untuk menikmati apa ya, ibaratnya itu pesta hari kemenangan. Ya. Sebulan setelah berpuasa ya, menahan nafsu, menahan amarah, menahan lapar ya kan. Ya itu disuruh satu hari itu ya, hari raya itu suruh keluar semuanya mati. Nah tapi untuk orang-orang yang haid mati disuruh agak sedikit menjauh. Artinya dia itu keluar rumah ya, melihat hiruk pikuknya, apa kesenangan bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Nah, jadi Rasulullah ini termasuk juga nggak ingin umatnya ini terkekang dengan sesuatu yang ya terkekang ya. Nah, ini kegembiraan, untuk meraih kegembiraan sholat Idul Fitri dan Idul Adha loh nanti ya. Dan lah ini di antara alasan wajibnya sholat Id ini dibungkan oleh apa? Siddiq Hasan Khan, ya murid Asy-Syaukani. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha ini, Idul Adha ini apa? Setiap saat, setiap tahun mengadakan, nggak pernah lep. Jadi Rasulullah ini sejak saat itu sampai beliau wafat itu ya artinya terus melaksanakan ya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ini dalil apa Idul Fitri, Idul Adha itu wajib itu Pak ya. Ya itu tadi Rasulullah melakukan secara terus menerus ya kan. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kaum muslimin untuk keluar rumah, yaitu tadi ya menunaikan sholat Id ya. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah itu apa? Melaksanakan sholat Id itu sendiri ya bagi orang yang tidak punya udzur. Nah, disinilah dikatakan itu wajib. Karena apa? Keluar rumah ini merupakan ya wasilah juga ya, jalan menuju sholat ya kan. Nah, keluar rumah, gak mungkin kalau dia tuh keluar rumah itu begadang, gak mungkin ya kan. Nah, ini kan waktunya mereka masyarakat semuanya sudah memahami bahwasanya hari ini ada hari raya Idul Fitri ya. Ya jangan sampai lah kalau kita ketua ya keluar ya, bukan untuk menjalankan sholatnya mungkin apa ya lebih mendalam ke pelesir kemana-mana, kadang-kadang orang itu nggak terkontrol gitu ya Pak ya. Nah ini apa ya itu tadi modalirnya ya. Jadi keluar rumah ini menuju untuk apa? Menuju untuk sholat baik di masjid terdekat atau masjid mungkin di rumah saudara sana masjid ya. Nah itu ya sehingga apa? Jika wasilahnya saja diwajibkan, wasilahnya disuruh keluar rumah masih ya kan perintahnya gini amarona taknian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an nukhrija untuk keluar fil aidain ya. Nih ini apa artinya itu dalil-dalil yang menguatkan wajibnya itu kan. Lalu yang ketiga Pak Mati ya, ada perintah di dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Id, yaitu di dalam Al-Quran firman Allah fasholli lirabbika wanhar. Jadi maka kerjakanlah sholat dan berkorbanlah ya, berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2 ya. Maksudnya ini apa? Adalah perintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Id ya maksudnya. Keempat gini Pak Mati. Sholat Jumat menjadi gugur Pak Mati. Sholat Jumat menjadi gugur apabila ketika sholat Jumat Mati, waktu Jumat Mati ya, paginya itu melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha Mati.
yang sholat apa namanya Jumat itu kan Sholat ya, wajib. wajib ya kan. Iya. Itu sampai menjadi sunnah ya, menjadi gak mengerjakan juga Tidak apa-apa. tidak apa-apa ya kan. Nah, di sini sholat Jumat menjadi gugur ya. Iya. Nah, gugur kewajiban bagi orang yang telah melaksanakan apa? Sholat Id. Jika kedua sholat tersebut bertemu pada Pada hari Jumat. hari Jumat. Nah, padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pulang, kan? Gitu ya kan? Kalau dibuat perbandingan, kalau dibuat ya dikomparkan ya pokoknya. Jika sholat Jumat itu wajib ya, demikian halnya dengan sholat Id. Iya. Nah, dua bertemu, yang wajib Jumat wajib, Id wajib. Tapi kalau satu-satunya itu bertemu tek gini ya, nah paginya sholat Id, Idul Fitri ya misalnya. Jumatnya seakan-akan sudah gugur ya. Ini dijelaskan juga ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang menyatakan bahwa hukum sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim lebih kuat daripada yang menyatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah ya. Nah, maksudnya fardu kifayah itu wajib bagi sebagian orang saja ya. Dan ini adalah fardu kifayah, ini adalah pendapat yang lemah ya. Karena Rasulullah SAW sendiri ya memerintahkan untuk melaksanakan sholat ini. Nah, lalu beliau sendiri dan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus-menerus melakukan sholat Id ya. Dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di suatu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Id. Sholat Id adalah salah satu syiar Islam yang terbesar ya. Rasulullah SAW tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat Id. Ini ada pendapat-pendapat dari beberapa ulama ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustaz. Kapan waktu pelaksanaan sholat Id itu? Dan sholat Id Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nggih. Pertanyaan yang sangat bagus Pak Mahdi ya. Jadi waktu melaksanakan sholat itu, sholat Id dan sholat Idul Adha itu ada waktunya Pak Mahdi ya. Nah, ini menurut mayoritas ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Hambali ya, waktu sholat Id dimulai pada matahari setinggi tombak. Nah, jadi matahari setinggi tombak. Kalau misalnya barat tombak didirikan gini ya, lalu ada matahari mulai terbit dari arah timur ya. Nah, ini bayang-bayangannya ini sama seperti tingginya tombak itu ya. Nah, jadi pagi lah ya kira-kira ya. Nah, sampai ada waktu apa? Nah, sampai waktu zawal matahari bergeser ke barat, artinya itu ya dimulai tadi Pak Mahdi. Kalau misalnya Pak Mahdi ya, pagi hari Anda tancapkan tombak ya. Kalau tombaknya ini tinggi, tombak sama bayangannya sama gini ya. Ya, paham Pak Mahdi ya? Ya. Ini sudah langsung mulai. Ya. Ini ada pendapat menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW biasa ya. Menurut Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaannya sholat Idul Adha. Ibnu Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Rasulullah SAW tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi ya. Rasulullah ketika sholat Idul Fitri itu Pak Mahdi ya, itu ya agak mengakhirkan agak lama gitu ya, mengakhirkan sholat Idul Fitri ya. Artinya gini, mungkin ya masyarakat ini biar keluar semuanya ya kan, nggak terlalu pagi gitu Pak Mahdi ya. Maksudnya mengakhirkan itu waktunya itu mungkin agak siang gitu ya. Kalau misalnya ya dicontoh, kalau sekarang ada waktu jam ya. Nah, kalau Idul Fitri itu kan waktu yang ibaratnya itu pestanya gitu ya.
Ya kan ini sudah waktunya enak-enaknya cuma mati ya. Nggak ada pekerjaan lain selain apa menikmati hari raya ya kan. Ini Idul Fitri beda dengan Idul Adha Pak Mati. Beda ya. Kalau Rasulullah Idul Fitri itu agak mengakhirkan waktunya, agak siang makanya itu ya. Katakanlah dimulai misalnya mulai jam 7 kurang seperempat itu ya, itu bisa ya. Karena ini biar ya syiarnya lebih banyak ya, orang-orang yang ini biar keluar semuanya gitu ya. Mungkin malamnya takbiran ya. Apa namanya paginya mungkin ya ini kan harus ya harus ada waktu jeda ya kan untuk melaksanakan biar sehat badannya ya kan. Nah, dan ini ada Pak Wadi hadisnya ini bahwasanya sebelum kita itu melaksanakan Idul Fitri itu disunatkan untuk sarapan Pak Wadi ya biar semangat Pak Wadi takbirnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Memang di situ memperbanyak takbir. Takbir, tahmid, tahlil kan untuk memuji kebesaran Allah ya. Kita waktu itu aduh terasa haru amat ya. Takbir. Dan kalau misalnya itu tadi Idul Fitri Pak Marti ya itu Rasulullah mengakhirkan artinya itu kalau kita di zaman sekarang ya pakai jam lah ya mungkin jam 7 kurang seperempat atau jam 6 lebih 45 lah nah seperti itu ini bahkan kalau misalnya jam 7 ya sedangkan Pak Marti jam 7 ya jam 7 khutbahnya nanti Pak jam 7 jam 8 ya. Nah ini 1 jam kan sudah cukup ya. Tuh. Ini kalau Idul Fitri ya. Sedangkan kalau Idul Adha Pak Mati ya. Nah iya ke Pak Mati. Bahwasanya Idul Fitri itu kenapa Rasulullah mengakhirkan? Karena memberi kesempatan juga orang yang membayar zakat fitrah Pak Mati. Gitu itu ya kan? Ya kan? Ya. Membayar zakat fitrah kan itu yang namanya paling afdol ya. Itu ya kan. Ya kan Pak Mati? Tapi misalkan malam 27 bayar zakat kan juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Karena khawatirnya kita nanti ya, lupa ya. Lupa ya itu ya. Ya ini kan kadang-kadang orang ya lebih baik ya jangan sampai meskipun orang memburu afdolnya tapi nanti bahayanya ya lupa Pak. Makanya Rasulullah Idul Fitri itu agak siang Pak Mati. Gitu. Ya itu tadi tujuannya apa? Untuk memberi kesempatan pada masyarakat untuk kaum muslimin yang membayar zakat fitrah. Lagi pertanyaan Pak Ustaz. Di mana tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? Nah, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya Pak Mati ya. Ini yang paling afdol dilakukan ada di tanah lapang Pak Mati. Kecuali jika ada udzur seperti hujan ya. Seperti hujan. Ya. Kalau misalnya itu menurut pendapat ya ada yang betul di lapangan ya. Sebab berdasarkan kepada hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri ya. Menurut Sa'id Abil Khudri menyatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu di musola. Musola ini bukan musola teman ya. Musola itu tempat yang lapang ya. Tanah lapang. Nah, menurut Imam An-Nawawi Maudi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini di atas ya adalah dalil bagi orang-orang yang menganjurkan bahwa sholat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang. Dan ini lebih afdal, lebih utama daripada melakukannya di masjid.
inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam sholat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Kan? Ini pendapat Pak Mardi ya. Pendapat ya. Kita tidak ya fleksibel aja lah pendapatnya ya. Kalau misalnya ada masjid ya kita gunakan masjid. Jangan ya. Kalau misalnya mohon maaf di sebuah perumahan penduduknya padat, nggak punya masjid, ya kan? Punya musola kecil. Ya. Mungkin nggak mampu untuk sholat berjamaah sholat Id ya kan? Katakanlah di situ penduduknya padat. Cuma ada masjid tapi ya mohon maaf masjidnya kecil mungkin. Nah, kebetulan ya kalau misalnya di seberangnya ya mungkin ya di seberangnya itu ada lapangan ya kita manfaatkan juga seperti itu ya. Jadi ini hanya sebagai syiar dalam Rasulullah ini kan syiar mati ya. Untuk syiar agar kan waktu itu Muhammadi perjuangan umat Islam bukan main hebatnya ya kan. Iya. Menunjukkan kalau umat Islam itu berbondong-bondong, beribu-ribu itu orang kafir itu ya takut artinya. Iya. Umat Muhammad semakin banyak. Iya, nah seperti itu loh Pak. Ini untuk syiar ya. Bisa diterima Pak Mati ya keterangannya. Lalu yang itu tadi Pak Mati ya. Ada yang lebih afdol ada di lapangan tapi Rasulullah sejak dulu ya di masjid. Kemarin masjid Haram kan besar sekali ya. Iya, seperti itu. Ini ada masalah tempat Mati ya. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tanya lagi Ustaz. Tuntunan waktu hendak keluar untuk melaksanakan sholat Id dan sholat Idul Adha. Tuntunan ya Pak Mati. Tuntunan ya. Nah, pertama Pak Mati dianjurkan untuk mandi Pak Mati. Artinya itu mungkin ini yang ditanyakan Pak Mati ini apa mungkin sunnah-sunnahnya ya, bagaimana? Ya itu tadi dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Pak Mati ya. Itu harus. Ya. Yang namanya kita menghadap Allah. Oh iya. Ya, lalu bertemu dengan kaum muslimin, ya kan? Bagaimana kalau kita gak mempercantik diri Pak Mati ya? Ya memperindah ya. Ya ada Al-Qur'annya menganjurkan demikian Pak Mati ya. Ya Allah dan Rasulnya menganjurkan demikian ya untuk berhias ya sebelum melaksanakan ibadah ya kan? Ya. Ini termasuk syiar Pak Mati. Andai kan dia kalau kita pergi ke masjid orang lain melihat kok tampilannya kok menor gitu. Maksudnya itu bukan. Kok tampilannya kurang rapi gitu kan ya kurang sip ya. Kalau misalnya dipandang kurang sedap. Ya kurang sedap ya. Makanya kalau misalnya melaksanakan sholat ya Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kita untuk apa? Ya memperbaiki baju baru ya. Seperti itu. Itu termasuk syiar Pak Mati ya. Hendaknya apa? Mandi Pak Mati ya. Mandi. Ibnul Qayyim ya beliau mengatakan terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan bahwasanya Ibnu Umar yang dikenal sangat mencontoh ya perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Id ya. Sebelum melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha ya. Yang kedua, berhias Pak Mati ya. Berhias diri memakai pakaian yang terbaik ya kan. Ya kan? Pada pembahasan yang kemarin kan kita membahas masalah kita ingatkan nama dulu diri. Artinya berhias kan baju baru ya kan. Ya kan. Pak Marti dulu masih kecilnya masih ingat ya. Ya itu bajunya baru. Saya nggak bisa bayangkan dulu kalau misalnya nggak baju baru tuh nangis Pak Marti ya. Pernah ya Mas sedih ya. Pokoknya hati ini nggak senang gitu rasanya, nggak senang. Tapi sekarang gini Ustaz, misalkan kita punya baju tapi baju yang lama-lama tapi masih baik, bagaimana ini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Intinya ini kan bagi anak-anak yang muda-muda itu Pak Mati ya.
Nah, masa Pak Madi kalau sekarang nggak pakai baju baru nangis. Iya, iya. Ya, saya sendiri ya. Ya biasa saja lah ya, memang sudah ya berpuluh-puluh tahun ya kita sudah menikmati seperti itu ya. Jadi baju yang lama-lama juga tidak apa-apa kita pakai aja ya kan. Nah, gitu. Yang ketiga Pak Madi ya, sebelum sholat Idul Fitri tadi ya. Nah, ini disunatkan makmum ya sih, sarapan ya Pak Madi. Sarapan dulu. Ya, makmum ya. Jadi ini seperti itu ya tuntunannya Pak Madi. Tuntunannya. Ini dari Abdullah bin Buraidah ya. Dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri ya, dan beliau makan terlebih dahulu. Ini Rasulullah kita harus menyontoh ya. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan. Kalau Idul Adha beliau nggak makan. Lebih dulu ya, karena apa? Kecuali setelah pulang sholat Idul Adha beliau menyantap hasil kurban. Gini Pak Marti, tadi saya lanjutkan lah. Ketika Idul Fitri Rasulullah kan mengakhirkan waktunya. Nah, itu tadi dengan beberapa manfaat-manfaatnya, beberapa hal yang mendukung ya, bahwasannya di situ tempatnya lembaga fitrah, syiar juga ya. Nah, itu. Tetapi Idul Adha Pak Marti, Rasulullah lebih pagi ya. Karena apa? Karena Idul Adha ini nanti setelah sholat intinya itu bekerja lagi ya. Itu tadi apa? Menyembelih binatang kurban. Nah, ini ya. Nah, karena proses penyembelihan ini kan butuh waktu Pak Mati ya. Jadi butuh waktu. Nah, nanti juga kurban ini biar cepat-cepat dinikmati orang kaum muslimin ya kan. Ya itu semuanya kan ibadah, nilainya ibadah ya. Jadi sholat Idul Adha Rasulullah lebih pagi gitu ya. Dan Rasulullah tidak melaksanakan sarapan. Ya. Nah, berarti beliau habis bangun langsung mandi ya, langsung berangkat ke masjid, ke tempat ibadah ya. Lalu yang keempat Pak Marti ya, bertakbir ketika keluar hendak sholat ya. Nah, kita kalau misalnya melaksanakan sholat Idul Fitri, nah, Idul Adha juga Pak Marti ya, keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata billah, langkahkan kaki langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya jangan takbir sekarang Pak Marti, saya bikin dari rumah membaca takbir juga. Iya. Takbir ini diriwayatkan, sebuah hadis didapatkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas salata fa idza qada salata qata takbir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di tempat ibadah, di lapangan atau di masjid ya kan. Nah, sampai sholat itu tidak dilaksanakan. Jadi ketika masuk masjid kan, nah itu takbiran terus Muhammad ya, sampai as-sholatu jami'ah ya, khotibnya yang mengumandangkan untuk sholat berjamaah itu. Jadi Rasulullah nggak berhenti untuk bertakbir. Ada lagi dari Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat sholat Idul Fitri Idul Adha bersama Al-Fadil bin Abbas, Abdullah bin Abbas, bersama dengan Ali bin Ja'far, bersama dengan sahabat Nabi ya, Al-Hasan, Al-Husain cucunya Rasulullah ya, Usama bin Zaid, Zaid bin Haris, Aiman bin Umi Aiman. Mereka mengangkat suaranya ya, membaca tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Suaranya kencang ya. Allahu akbar walillahil hamd. Memang syiar Pak Madi ya, luar biasa.
Tuh. Ya, ini sampai di sini aja Pak Madi ya. Nggih, nggih. Demikianlah para pemirsa penjelasan dari Bapak Ustadz Abdullah Isa mengenai hukum-hukum melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha serta tuntunan-tuntunan untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Amin. Dan semoga bisa dimengerti oleh para pemirsa. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Iya.